Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini pada penjelasan selanjutnya dari PKPM minggu ke-12, yaitu sebelumnya sudah membuat sebuah kelas config dan juga kelas login pada IT NetBeans. Apabila teman-teman belum membuatnya, bisa membuat terlebih dahulu dengan cara yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana membuat form registernya. Oke, yang perlu disiapkan di sini saya menggunakan ID NetBeans 8.0 dan juga DBMS MySQL Workbench dengan database-nya mahasiswa. Tabelnya di sini seperti pada video sebelumnya, yaitu membuat yang digunakan adalah tabel akun MHS, karena fungsinya register atau daftar nanti akan menambahkan rekordan baru yang nanti dimasukkan pada GUI NetBeans-nya, pada form registernya. Kemudian apabila berhasil untuk mendaftar, di bawah sini di rekordan ini nantinya akan memunculkan data baru yang diinginkan oleh user. Nih, langsung saja yang pertama kita buat yaitu JFrameFrom, JClassFrom, Java FrameFrom di sini. Kenapa tidak membuat config pada video seperti video sebelumnya? Untuk fungsi config di sini ini tidak perlu membuat lagi. Pada setiap project itu hanya perlu membuat satu config saja, satu koneksi saja, tidak perlu dua koneksi. Jadi pada hal ini langsung saja membuat JFrameFrom dengan nama register, kemudian klik finish. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian pada menu tampilan desain formnya, kalian desain form seperti pada video ini. Ada name dengan text field, password, text field, ada tombol button cancel dan juga submit. Untuk penambahnya kalian bisa di sini saya menggunakan swing control label, text field dan juga button. Baik, untuk yang pertama text fieldnya ini variabelnya diubah menjadi txt_name. Untuk passwordnya txt_password. Untuk button cancelnya di sini dirubah menjadi btn_cancel. Untuk submitnya variabelnya diganti menjadi btn_submit. Baik, untuk membuat fungsi dari button ini ada, kita tuliskan sintak pada action yang ada di button ini. Bisa kalian tambahkan melalui event, klik kanan pada buttonnya event, action performer ini akan otomatis menuju ke source di sini. Atau bisa dengan mudahnya klik dua kali pada button submit. Untuk yang pertama kalinya kita akan mencoba menuliskan sintaks pada button submit, klik dua kali, maka akan langsung otomatis muncul pada source dari button submit ini. Nah, pada kali ini sama seperti halnya pada login pertama kali ini, login pada percobaan video pertama. Di sini menggunakan try dan catch. Dimana try ini untuk mencoba statement yang ada di dalamnya, kemudian catch untuk menangkap apabila try-nya ini gagal. Fungsinya sama seperti pada percabangan if else. Namun pada try ini hanya memiliki satu induk, yaitu try dan catch. Baik, di sini kalian deklarasikan dulu string, yang berarti bedanya dengan char, yaitu apabila char itu hanya satu alfabet atau kata, di string ini memiliki data kalimat
atau lebih banyak daripada char. Kemudian variabelnya SQL, bedanya dengan login tadi, apabila login ini akan select, maksudnya select di sini akan menampilkan, menampilkan tabel dari akun HMS di mana name yang dibutuhkan. Namun pada register di sini menggunakan SQL insert into akun HMS tabelnya. Insert into itu maksudnya menginserkan data, memasukkan sebuah data. Insert into nama tabelnya di sini akun HMS dengan values, nilainya itu yang dibutuhkan yang diinputkan melalui GUI secara manual oleh user. Di sini txt di sini nama variabel dari text field, password dan name ini diberi statement get text. Di sini bedanya get dan set text itu, apabila get itu seperti pada halnya scanner input pada Java Class System Scanner atau utility pada library utility scanner pada inputan pada keyboard. Nah, hampir sama dengan get text di sini, yaitu pada text field ini mendapatkan sebuah teks yang diinputkan secara manual oleh user. Bedanya dengan set text, kalau set text itu sudah terlebih dahulu bukan menginputkan atau memasukkan nilai dari keyboard, namun mengeset teks dari variabel tertentu berupa bernilai yang dibutuhkan. Kemudian di sini string, kembali ke string SQL. Variabelnya SQL dibedakan ke sini karena nantinya di prepare statement juga akan berbeda, ada 2. Nah, di sini yang SQL itu sama, insert into tabel MAS, tabel MAS di sini tidak hanya karena pada tabel MAS itu berhubungan ke tabel akun MAS di sini. Pada akun MAS ini ada name, kemudian pada tabel MAS di sini juga ada sebuah kolom name. Nah, di sini. Ini berelasi dengan akun MAS. Oleh karena itu tabel yang dibutuhkan tadi akun MAS dan juga tabel MAS yang sebagai relasinya. Apabila akun MAS saja bisa, namun untuk tabel MAS-nya nanti akan mengupdate lagi. Oleh karena itu langsung saja diinputkan di sini 2 tabel sekaligus. Nah, apakah nanti pada GUI-nya itu akan menginputkan 2 kali? Tidak. Jawabannya tidak. Di sini hanya menginputkan sekali, namun fungsi SQL insert-nya itu berfungsi pada 2 tabel sekaligus. Pada tabel akun MAS dan juga tabel MAS, tepatnya pada kolom name. Di sini untuk kolomnya dikasih tutup buka kurung name, nama kolomnya. Lebih baik di sini menggunakan case cancellation agar tidak ada menanggulangi keeroran. Versinya nanti dibutuhkan user, seperti apa maunya user. Kenapa tidak password? Karena pada di tabel MAS ini tidak ada password yang dibutuhkan, tidak ada kolom password yang dibutuhkan. Nah, hanya name saja yang terhubung. Oleh karena itu di sini pada penambahannya di sini menggunakan txt_name karena txt_name ini merupakan variabel dari text field name-nya yang terhubung ke nanti pada name atau user ID. Get text nilai yang dibutuhkan nih. Kemudian membuat Java SQL connection. Di sini sama sepertinya login. Java connection dengan variabel connection config. Di sini nama config-nya sudah dibuat, nama kelasnya, Java kelasnya, kemudian config db config database. Kemudian Java SQL prepare statement. Di sini ada 2 karena di sini ada 2 SQL query yang mau
dieksekusi di variabel SQL dan SQL, jangan sampai salah, dan juga variabel PST-nya berbeda karena selanjutnya pst.execute sini bedanya apabila register ini tidak ada result set pada login. Nah, di sini ada result set rs execute query SQL. Fungsinya hampir sama, tapi pada login ini menggunakan library result set. Namun pada register ini langsung saja pst.execute pst1.execute yang akan mengeksekusi query ini SQL dan SQL pada statement yang sudah dideklarasikan ini. Kemudian dieksekusi 1 2. Kemudian apabila berhasil, di sini memunculkan sebuah message dialog penyimpanan data berhasil. Kemudian catch exception. Untuk catch exception di sini, apabila statement yang dibuat pada try tidak memenuhi, maka akan menampilkan get message. Nah, itu tadi dari button zoom it, kemudian pada button cancel di sini dengan variabelnya btn cancel, kalian klik 2 kali pada buttonnya. Nah, di atas ini cancel, di btn cancel. Btn cancel ini yang dimaksud adalah apabila tidak jadi untuk mendaftar meregister akunnya, apabila diklik maka akan muncul ke from login kembali. Nah, di sini ada kelas login yang dideklarasikan dipanggil. Apabila diklik maka akan login. Sini untuk true-nya ini formnya bersifat true atau terlihat sama seperti ini tadi. Apabila penyimpanan data berhasil akan masuk ke login lagi. Nah, kemungkinan untuk importnya di sini lupa. Untuk importnya di sini kalian import Java Swing Goption Pen dan juga Java SQL Connection untuk mengkoneksikan ke tabelnya. Bedanya dengan config ini yaitu mengkoneksikan awal atau induknya dari koneksi. Apabila tidak dibuat maka fungsi login dan register ini tidak akan dijalankan, karena fungsi dari config ini mengkoneksikan ke database-nya. Nah, kalau login ini mengkoneksikan atau menghubungkan ke tabel yang dituju. Dan ini tabel akun MS dan juga di register ada tambahan tabel MS. Kemudian kita mencoba jalankan untuk tabel register ini. Bisa klik shortcutnya run shift tambah F6. Kita tunggu dulu. Nah, sini akan muncul form register sini karena kita milih kelas register, kemudian kita run. Di sini bisa menampilkan name passwordnya yang akan diinputkan ke database dan apabila digunakan nanti juga bisa. Nah, di sini saya akan mencoba menginputkan data yang berbeda dari recordan ini. Nah, di sini ada password ini, kemudian saya akan menginputkan data. Semisal name-nya itu 4 1 1 1 1. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 panjang data. Nah, ini. Kemudian untuk passwordnya saya tulis PASS 1 1 1. Apabila kita klik submit, apabila panjang datanya itu memenuhi, akan mengambilkan dialog penyimpanan data berhasil. Nah, akan masuk ke
form login lagi. Kenapa? Karena pada sintaks tadi kita jalankan apabila penyimpanan data berhasil, sini akan menampilkan login di sini. Form login set visible true. Nah, seperti pada tadi sudah berhasil menyimpan data. Masuk ke form login lagi. Sini, login. Nah, apabila tadi yang pada video sebelumnya itu saya jelaskan untuk button daftarnya, untuk mengelingkan ke register atau daftarnya. Apabila belum dibuat maka akan tidak bisa. Tetapi di sini bedanya saya sudah membuat form register atau daftarnya. Apabila diklik maka akan muncul ke form register lagi. Apabila di cancel maka akan muncul ke form loginnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan data yang sudah disimpan tadi. Untuk kalian bisa mengeceknya itu ke DBMS, kemudian kalian reconnect-kan lagi atau kalian run-kan lagi di sini tabelnya di sini. Nah, di sini apabila berhasil, nah akan muncul passwordnya dan juga NIM-nya di sini. Namun pada kali ini ada sebuah kesalahan, yakni NIM-nya itu ketukar dengan NIM yang dibuat. Nah, apabila nanti NIM-nya pada login kalian tulis ini, maka akan tidak bisa. Karena NIM ini tidak terdaftar pada kolom NIM. Hanya terdaftar pada password. Jadi kalian masukkan dan passwordnya ini baru nanti akan masuk. Nah, kenapa kok bisa terbalik di sini? Jawabannya pada sintaks dari register tadi. Kalian coba cek ke variabel pada desainnya terlebih dahulu. Jika ada kesalahan maka di situ kesalahannya. Apabila benar, di sini pada variabelnya di name benar, password benar. Nah, kemudian apabila sudah benar, kalian pergi ke source kode sintaksnya pada submit, karena yang tadi disubmitkan itu kebalik. Kemungkinan yang sintaks salahnya tidak ada sintaks yang error, tapi mungkin ada kebalik untuk mendeklarasikan variabelnya. Kalian coba ke string SQL ini, karena SQL yang menginsertkan ini pada di sini ada variabel deklarasi string SQL di sini. Kemungkinan ada yang kebalik. Untuk yang bawahnya ini tidak, karena ini koneksi, ini prepare statement untuk SQL-nya kemudian dieksekusi di sini. Nah, untuk Java NetBeans di sini sistem akan mengeksekusi sintaks dari baris pertama sampai yang terakhir yang dimasukkan di sini. Pada baris 1 di sini ada terdapat angka baris. Ini dieksekusi mulai dari 1, 2, 3 urut sampai yang terakhir. Nah, di sini berarti yang dieksekusi pertama maka ini, kemudian ini sampai terakhir. Nah, mungkin masalahnya ada di sini karena menginsertkannya itu hanya kebalik. Kita coba cek lagi di sini, insert into akun MAS, tabel MAS-nya betul, values-nya dari user, text password get text, kemudian txt underscore name get text. Untuk yang kedua, tabel mahasiswa benar. Kemungkinan di sini tidak terpengaruh karena yang terpengaruh tadi di tabel akun MAS yang kebalik kita menginsertkannya, berarti di sini. Kita cek lagi SQL-nya di sini benar. Nah, ini text password, text name. Mungkin kesalahannya ada di sini. Karena tadi Java itu mengeksekusi dari baris pertama sampai seterusnya, berarti yang dieksekusi pertama ini, baru yang kedua ini. Nah, kemungkinan kebaliknya di sini, yang pertama pada insert ini SQL, yang pertama itu pada txt password. Seharusnya kemungkinan ini txt name, karena kenapa? Pada txt password ini terdapat
di kolom yang kedua ini, password ini, karena di sini text fieldnya ini mempunyai variabel txt password. Nah, apabila yang dijalankan tadi yang pertama itu txt password yang get text, yang dimaksud mendapatkan teks, maka akan terhubung ke sini. Maksudnya yang terhubung di sini, ini text field dengan variabel txt name tadi kok masuk di kolom password. Kenapa bisa begitu? Ya karena kemungkinan di sini yang dideklarasi terlebih dahulu yaitu txt password. Jadi sistem itu membacanya yang user masukkan ke text field ini akan masuk ke password di sini, karena yang dituliskan pertama kali di sini txt password, yang kedua baru txt name. Nah, kemungkinan kesalahannya ada di situ. Walaupun di sini variabelnya text name, karena variabelnya ini text name, namun untuk penulisan di sini pertama, sini kan, berarti yang pertama ini nih, itu sistem membacanya ini menginputkan ke txt password. Nah, itu. Jadi apabila ini dirubah, kita mencoba rubah ini menjadi name. Case sensitive name. Kemudian di sini kita ganti password. Score password get text. Nah, kemungkinan akan betul. Kita coba jalankan shift plus F6 untuk mengeran projectnya atau mengeran kelasnya. Sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah menampilkan form registernya, berarti tidak ada keeroran di sintaknya, namun hanya terbalik untuk mendeklarasikan variabelnya. Kita coba untuk memasukkan data rekordannya. Di sini saya akan memasukkan nilai semisal 99999 dengan name ini 99999, 9-nya ada 5 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 9 kali. Kemudian untuk passwordnya PASS 99. Kita mencoba untuk submitnya apakah error atau berhasil. Nah, penyimpanan data berhasil. Kita klik OK, akan muncul ke login. Nah, kita coba cek lagi, kita cek ke DBMS-nya apakah berhasil masuk atau enggak. Kita reconnect atau kita run lagi. Kita cek ke bawah. Nah, di sini ada yang sudah kita inputkan tadi E411 E9995 kali di sini dengan passwordnya pas 99. Nah, di sini tidak terbalik, maka sintaks yang salah tadi di deklarasi pada yang pertama di sini. Nah, ini berarti di sini sangat, walaupun hal yang kecil dan juga tidak error, namun termasuk hal yang penting juga karena bisa terbalik seperti error tadi. Untuk sistemnya tidak error, namun data yang dimasukkan itu terbalik. Itu suatu hal yang kecil namun berdampak besar nantinya. Nah, apabila sudah benar di DBMS-nya, kemudian kita mencoba diloginkan dari data akun yang sudah dibuat tadi. Kita coba masuk user ID-nya, yaitu name-nya E95 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk passwordnya
PASS 99. Kita coba login. Maka berhasil login, berarti tidak ada kesalahan seperti tadi karena di sini datanya sudah benar, tidak terbalik, dan juga sistemnya tidak akan error, tidak ada error. Maka sistem akan menambahkan show message berhasil login. Untuk berhasil login ini nanti apabila teman-teman sudah membuat form home dari aplikasi bisa di-linkkan ke tadi. Berarti untuk berhasil login ini bisa teman-teman hapus atau bisa masih diadakan, namun bisa menambahkan di sini untuk menambahkan ke misal home yang nanti dibuat selanjutnya. Jadi apabila tidak ada kendala maka akan ngelink ke kelas JFrame from home yang sudah dibuat. Sini saya belum membuat, mungkin itu pada pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya untuk pembuatan home. Di sini untuk loginnya dan register. Baik, mungkin sekian video penjelasan pembuatan register di sini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas workshop perangkat lunak, pengumuman perangkat lunak pada minggu ke-12, yaitu pembuatan login dan register dan juga pengkoneksian ke DBMS. Tidak ada kendala, dan dari hasilnya tadi di register ini ada keeroran, tidak keeroran sistem namun keeroran datanya terbalik. Kesimpulannya untuk pada Java kali ini yaitu Java itu mengeksekusi sintaks dari baris pertama sampai ke terakhir, jadi urut dari baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan untuk ini dari txt name atau password ini harus urut berdasarkan GUI yang teman-teman buat tadi. Nah, di sini ada kan ini teman-teman bertujuan untuk user ID atau name-nya yang akan nanti ditampilkan di DBMS. Berarti untuk yang pertama ini juga harus txt name dari variabel text field name. Kalau text field password maka akan terbalik seperti tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.